تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang selama ini telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang memperoleh syafaat hingga akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Halo semua, saya Akila Raihan Abianza dari 10-3. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bertausiah dengan tema Nabi Ibrahim dan keikhlasannya. Nabi Ibrahim termasuk dalam salah satu di antara 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi, sebuah gelar yang diberikan kepada nabi yang memiliki ketabahan, tekad, dan kesabaran yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melalui banyak cobaan, bahkan sejak dirinya masih muda. Pada masa kenabiannya, Nabi Ibrahim pernah diuji dengan tak dikaruniai anak yang telah ia impikan sejak lama. Saat dia dikaruniai anak, Nabi Ibrahim juga diuji kembali dengan harus meninggalkan istri dan anaknya di lembah gersang dan tandus. Semua itu dia lakukan karena iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perintah kali ini datang kepada Ibrahim dengan cerita yang berbeda. Dikisahkan, wahyu yang didapatkan Ibrahim melalui mimpi menunjukkan dirinya sedang menyembelih anaknya, Ismail. Sebagai nabi, Ibrahim paham bahwa itu adalah pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Sangat berat, namun itu datang dari Zat yang Maha Kuasa, maka tidak ada pilihan lain bagi Ibrahim selain melaksanakannya. Suatu hari, ia menanyakan hal tersebut kepada anaknya dan meminta pendapat Ismail mengenai mimpi yang dia dapat. Disinilah gelar Halim yang dimiliki oleh Ismail yang berarti lapang dada terbuktikan. Ismail tidak lari, Ismail tidak menolak, ia menerima kabar tersebut dengan menyarankan ayahnya untuk menunaikan tugasnya. Ia tahu bahwa ayahnya mendapat perintah tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya ini terukir abadi di Al-Quran, surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar." Begitu pula dengan Ibrahim, melihat ketabahan dan keikhlasan Ismail. Ia lebih termotivasi untuk menunaikan tugasnya dan ujiannya. Diambil sebilah pisau, diasah pisau tersebut berharap tak begitu menyakiti Ismail nantinya. Sebuah momen yang sangat berat bagi keduanya. Ismail menyaksikan ayahnya menyiapkan peralatan itu dengan hati yang tegar. Ketika Ibrahim dilentangkan untuk siap disembelih, ia bersiap dengan ketabahan dan keteguhan hati, lebih dari ujian-ujian sebelumnya. Lebih dari ketika ia dibakar oleh Raja Namrud, terlebih ketika ia harus meninggalkan istri dan anaknya di lembah tandus tanpa kehidupan. Ketika pisau yang tajam itu hampir menyentuh leher Ismail, maka Allah menunjukkan kebesarannya. Jasad Ismail digantikan seekor domba yang sangat besar. Tepat sebelum pisau itu menyentuh leher Ismail, kedua ayah dan anak itu pun lolos ujian untuk sekian kalinya. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 108. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kami membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Peristiwa ujian Ibrahim dan Ismail tersebut menjadi latar belakang ibadah hari raya Idul Adha,
menyerahkan sebagian harta dengan ikhlas dan lapang dada untuk berkorban dan menunjukkan tekad dan bukti ketakwaan seorang muslim. Seperti Ibrahim yang mengorbankan harta paling berharganya, seorang anak berbakti bernama Ismail. Semoga kita semua dapat mencontoh kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah singkat dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته